السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. عباد الله, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah rahimakumullah, pada pagi ini, karena ini adalah penghujung bulan Sya'ban, pada pertemuan yang lalu kita sudah membicarakan tentang berbagai maklumat atau informasi keilmuan yang sepatutnya dirangkum dan difahami oleh kaum muslimin sebelum masuknya bulan Ramadan. Kita sudah jelaskan dan bicarakan itu, dan pada pagi ini kita lanjutkan karena masih banyak lagi yang harus kita ketahui agar kita bisa menjalankan siam dan qiyam Ramadan dengan baik sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Pertanyaan yang paling mendasar dari kaum muslimin adalah bagaimana mengisbatkan maknanya menetapkan awal masuknya bulan Qamariyah. Awal masuknya bulan Qamariyah, dan bagaimana kita menyikapi kalau terjadi perbedaan di dalam penetapan awal bulan Qamariyah dan mana yang akan kita pakai. Kita ketahui bahawa dalam dunia Islam atau di berbagai negara yang dihuni oleh mayoritas kaum muslimin, setiap awal bulan terjadi saja diskusi yang menarik di kalangan para ahli tentang metode atau cara penetapan awal bulan Qamariyah itu. Namun karena ada beberapa bulan tertentu yang memang terkait dengannya ibadah secara khusus, maka pada bulan-bulan atau memasuki bulan itu perdebatannya sedikit atau dinamikanya agak hangat, dan itu hal yang biasa. Itu menandakan bahawa kaum muslimin dilatih untuk bisa menelaah, mengkaji dan melakukan dialog ilmiah dalam berbagai hal, termasuk di antaranya adalah dalam menetapkan awal bulan Qamariyah itu. Nah, di antara bulan-bulan yang menjadi topik diskusi yang cukup menarik adalah tentu seperti bulan Ramadan misalnya, karena tersangkut dengan penetapan itu permulaan siam dan qiyam yang akan dilakukan oleh kaum muslimin. Dan termasuk juga tentu adalah bulan Syawal, karena penetapan itu juga menjadi landasan nanti untuk menetapkan kapan Idul Fitri dilakukan, dan juga termasuk bulan Dzulhijjah karena terkait dengan manasikil haji
manasik atau pelaksanaan ibadah haji dan hari raya Idul Adha. Nah, inilah yang menjadi pembicaraan terus hampir setiap tahun. Walaupun khusus di negara kita, nah, dialog itu mulai agak mencuat menjadi perbedaan atau pertikaian di dalam implementasinya di tengah-tengah masyarakat di era-era belakangan ini, ya kalau kita sebut era reformasi lah. Kalau sebelumnya tidak ada hal-hal seperti ini terjadi, perbedaan yang sampai kepada praktek di lapangan ada 2 kali, bahkan berulang kali. Permulaan puasa, permulaan hari raya. Di era sebelum era reformasi itu tidak terjadi. Nah, tapi bukan berarti perdebatan ilmiahnya tidak ada. Bukan berarti tidak ada perdebatan ilmiah, diskusi tentang metode penetapan bulan di zaman itu. Ada. Cuma diskusi-diskusi seperti itu tidak berdampak kepada sikap masyarakat secara umum atau keputusan yang dilahirkan kepada umat kapan permulaan Ramadan, permulaan Syawal dan Zulhijjah. Jadi diskusinya lebih mengarah kepada diskusi ilmiah di kalangan-kalangan para pakar dan ahli. Sedangkan nanti keputusannya apa yang akan dipakai oleh masyarakat cenderung dikeluarkan satu saja. Itu dahulu. Nah, dinamikanya berubah ketika masa reformasi terjadi dan mulailah perdebatan-perdebatan ilmiah itu berdampak kepada keputusan. Nah, kita tidak bisa mengatakan bahwa kelompok ini yang salah, yang tidak mau tunduk kelompok ini dan berbagai macam. Kalau itu yang kita bicarakan, kita hanya akan menambah keretakan, ya, akan membuat retaknya persatuan dan kesatuan umat, dan itu berbahaya. Nah, karena itulah makanya cukup banyak orang-orang atau ulama-ulama yang menginginkan agar isbat penetapan awal bulan Qamariyah ini hendaknya berujung kepada satu titik kesepakatan, walaupun di dalam proses diskusinya tentu terjadi ikhtilaf, terjadi perbedaan pendapat karena memang adanya metode-metode yang berbeda. Tetapi setidaknya ada kerinduan agar permulaan puasa, kapan hari raya, baik Idul Fitri maupun Idul Adha di dalam satu negara ini minimal hendaknya hanya satu. Yang dirindukan oleh masyarakat awam adalah kesemarakannya, semaraknya, suasananya, dan juga menunjukkan bagaimana umat ini satu dan mereka bisa menikmati kebahagiaan dalam memulai ibadah, merayakan kemenangan dalam kebersamaan. Nah, itu harapan-harapan tersebut. Apakah harapan itu mungkin? Nah, itu pertanyaannya. Tentu kita tidak bisa menjawab tidak mungkin, ya. Kan ada orang yang mengatakan tidak mungkin saja. Bagaimana tidak mungkin? Ini yang begini kan negara kita saja. Jadi yang seperti di Indonesia ini
hari rayanya bertikai-tikai, mulai puasanya bertikai-tikai. Ya Indonesia saja. Saya tidak tahu apakah kita hebat atau kita kurang hebat. Wallahu alam. Di kita saja. Perdebatannya ada di mana-mana. Jadi jangan bapak-bapak dan ibu-ibu kira bahwa di negara lain juga tidak ada diskusi-diskusi tentang bagaimana metode penetapan awal bulan. Ada dan hangat juga. Nah, tetapi mereka tidak berujung seperti suasana yang kita lalui. Nah, ada yang memulai setelah 30 Sya'ban berlalu, ada yang memulai setelah 29 Sya'ban. Bahkan ada yang memulai setelah Sya'ban tidak tampak-tampak lagi, kan ada juga. Nah, sudah 3 hari, 2 hari orang berpuasa, dia belum juga lagi. Dan ada pula yang curi star duluan. Nah, bulan masih terlihat bulan yang lama, tapi dia sudah memulai puasanya. Dan yang menyedihkan di negeri ini, dan semuanya bangga dengan cara itu, ketika datang media meliput, wartawan mewawancarai, wah dengan bangganya mengatakan bahawa kami ini adalah teori kami, metode kami. Nah, jadi sedikit banyaknya menyelusup hubbul khilaf. Nah, hubbul khilaf, ada kesenangan untuk bertikai itu. Kesenangan untuk bertikai. Ini yang kita sedihkan, sehingga kadang-kadang teori yang sudah jelas tidak bisa dibuktikan, tidak secara dalil dan tidak pula secara observasi ilmiah, tapi tetap saja dianggap sebagai suatu yang mesti dipertahankan. Nah, ini yang kita sedihkan. Padahal kalau kita lihat tradisi para ulama dahulu semenjak masa sahabat ya, sampai generasi para a'immatul madzahib, mereka adalah orang-orang yang tidak senang berikhtilaf. Kalaupun di dalam fatwa mereka kadang terjadi perbedaan, tapi di dalam praktek dan implementasinya mereka saling ikut mengikuti satu sama lain. Ya, kalau seorang faqih ya misalnya meyakini bahawa kunut adalah suatu yang sunnah, tapi ketika dia menjadi makmum di belakang imam yang tidak menganggap kunut sebagai suatu sunnah, di masa-masa itu tidak ada ketajaman perbedaan itu berdampak kepada kekerasan di dalam sikap dan perilaku, kecuali dalam hal-hal yang prinsip. Nah, yang anehnya hari ini orang bertoleransi antar umat beragama dengan istilah moderasi lah berbagai macam, tapi tajam antar kelompok dalam satu agama. Coba bayangkan, ada kelompok yang senang duduk dengan orang berbeda agama, berkata lemah lembut, kemudian sangat menghormati dan menghargai. Tapi dengan yang seagama hanya perbedaan masalah furu',
sampai bubar membubarkan pengajian, kan ada sekarang. Nah, ini menyedihkan apa yang terjadi di tengah umat Islam. Harusnya dalam perkara-perkara seperti ini, selagi ada celah pintu untuk menyatukan perbedaan itu, itulah yang hendaknya diambil. Karena masalah ini bukanlah masalah yang qat'i sifatnya, bukan masalah yang pasti, tetapi ranah ijtihad. Nah, salah satunya ini jadi pertimbangan ketika hari Sabtu Minggu kemarin Komisi Fatwa se-Sumatera Barat membicarakan tentang permulaan masuknya waktu subuh. Nah, memang kita berketetapan hati. Jadi seluruh Komisi Fatwa yang berhimpun di Muaro Sijunjung kemarin se-Sumatera Barat berketetapan hati setelah yang pertama tentu mengkaji hadis-hadis yang terkait dengan permulaan waktu solat subuh. Sehingga cukup panjang pembahasan tentang apa itu fajar kadzib, apa itu fajar shadiq. Kemudian juga dipertanyakan juga atau dikaji juga tentang persoalan al-ghalas wal isfar, karena ada hadis al-ghalas artinya salat subuh dilakukan di saat suasana masih gelap sehingga satu dengan yang lainnya belum saling melihat wajah, mengenali. Tapi ada isfar juga setelah suasana agak terang. Jadi semua dikaji dari sisi dalil-dalil syara'nya. Kemudian juga memperhatikan pandangan para fuqaha, ahli fikih dalam memahami dalil-dalil tersebut. Dan tidak lupa tentu adalah pandangan para ahli ilmu falak. Ilmu falak yang mempelajari fenomena alam semesta, keberadaan benda-benda angkasa ini, bagaimana tabiatnya, sehingga kita fahami ternyata bahwa pembahasan tentang salat subuh ini bukan pembahasan yang baru muncul, tapi sudah sekian abad yang lalu. Bahkan boleh dikatakan umat Islam sangat awal menjadi pionir sebenarnya di dalam menganalisa, mengkaji tentang pergerakan benda-benda langit ini. Dan itu cukup memberikan kontribusi yang banyak untuk peradaban dunia ini. Nah, tentu juga dibandingkan dengan keputusan-keputusan lembaga-lembaga berskala nasional dan internasional di dunia seperti Rabitah Al-Alam Al-Islami, ada juga Ummul Qura yang aktif dalam perkara ini, ada juga Pakistan, ada juga lembaga fikih dan juga lembaga-lembaga fatwa nasional. Nah, dari pembacaan semua itu ditemukan bahwa Indonesia adalah negara yang menetapkan waktu subuh paling awal dan paling cepat dari yang lain. Jadi hebat juga kita, paling awal. Ya, bisa jadi paling rajin salat subuh, tapi jumlah jamaahnya jadi Indonesia paling
paling awal. Menyusul Indonesia Mesir, ya. Kenapa dikatakan paling awal? Karena Indonesia meletakkan atau menetapkan permulaan waktu subuh itu ketika matahari masih berada di bawah ufuk dalam posisi 20 derajat di bawah ufuk atau minus 20. Jadi kalau diumpamakan ini ufuk, matahari di balik itu ya, kita kan di sini melihat. Jadi masih di bawah 20 derajat. Nah, sedangkan mayoritas negara-negara lain telah menetapkan 18 naik. Nah, telah menetapkan 18. Bahkan ada yang menetapkan 16. Karena kalau tidak ditetapkan 16 di negara-negara yang siangnya bisa berhari-hari, ya, malamnya bisa berhari-hari pula. Kan ada daerah-daerah yang berada di Amerika Utara dan berbagai macam. Nah, bisa jadi 3 jam jarak antara subuh masuk dengan matahari terbit. Jadi tidak masuk akal. Nah, berdasarkan itu, maka keputusan-keputusan lembaga-lembaga internasional itu lebih banyak berkisar antara ya 18 atau 16 sampai 19 itu. Dan 18 adalah posisi yang sedang antara itu. Nah, sedangkan kita selama ini menetapkan 20 derajat. Nah, tentu kita harus observasi setelah kajian analisis terhadap dalil-dalil dan pemahaman ulama serta keputusan-keputusan lembaga, sedapat mungkin kita lakukanlah observasi. Nah, makanya kemarin kita minta dihadirkan pakar ahli ilmu falak tapi memiliki peralatan untuk mengukur kecerahan langit. Namanya SQM namanya. Itu Sky Quality Meter. Nah, jadi ketika diarahkan, nah, apakah nanti ke timur atau ke zenit, maka akan terlihat melalui komputer kapan kemungkinan ada indikator yang bisa diberikan, dilihat, menunjukkan bahwa fajar sudah muncul. Tapi bukan dikatakan, jangan dikatakan itu akurat, ya. Tentu yang kita lihat adalah indikasi-indikasinya dari indikator yang ada itu. Nah, setelah melalui proses itu semua, maka Komisi Fatwa se-Sumatera Barat berketetapan hati menghimbau dan menyarankan kepada umat Islam, tentu karena wilayah kita Majelis Ulamanya Sumatera Barat, ya, tentu kita utamakan masyarakat umat Islam di Sumatera Barat untuk apa? Untuk melakukan penyesuaian waktu subuh dengan ketentuan minus 18 derajat itu. Nah, kalau selama ini 20 sekarang menjadi 18, 1 derajat itu kalau dikonversikan kepada hitungan menit, berapa lama matahari naik, 1 derajat itu diukur dengan menit adalah 1 derajat 4 menit. Nah, sedangkan perbedaannya berapa? 2 derajat. 4 kali 2 berapa? 8. Nah, 8 menit. Makanya ijtima' Komisi Fatwa
sekaligus musyawarah kerja daerah MUI Sumatera Barat dan MUI Kabupaten Kota Sumatera Barat menyarankan kepada penyelenggara ibadah di masjid-masjid, ya, di musalla, dari surau, menurut istilah yang berlaku hari ini, untuk memperlambat azan subuh dari yang biasa. Artinya dari jadwal yang biasa yang berpegang kepada posisi matahari 20 derajat, tunda berapa menit? 8 menit, dan surau kita sudah menjalankannya 8 menit dari yang biasa. Jadi kalau kemarin ini 5:03 ya, berarti menjadi 5:11 baru azan, karena pada waktu itulah subuh masuk. Nah, tapi jangan ada pula yang mengatakan berarti kalau yang 5:03 batal. Tidak sampai ke situ. Dampak hukumnya, nah, implikasinya tidak sampai membatalkan, karena ini ijtihad. Tetapi arahan artinya lebih baik kita sesuaikan dengan kajian yang telah berdasarkan kepada analisa terhadap dalil, kemudian juga observasi mempergunakan teknologi, ditambah dengan perbandingan dengan lembaga-lembaga lainnya. Jadi tidak ada salahnya kalau kita menganjurkan kepada umat yang lebih baik adalah menyesuaikan. Jadi tunda 8 menit dari ketentuan penetapan solat yang biasa, gitu. Nah, tentu ini tidak berhenti sebatas untuk solat subuh saja, terkait dengan permulaan azan, ya, terkait dengan solat sunat fajar, nah, dan terkait pula dengan puasa. Nah, puasa berarti imsak. Ya, imsak yang saya maksud adalah al-imsaku anil muftirat, ya, yaitu menahan diri dari yang membatalkan puasa. Bukan imsak yang tertulis pada imsakiyah. Nah, imsak yang tertulis pada imsakiyah itu adalah sebagai apa? Isti'dad, dan hanya sebagai persiapan saja. Untuk apa? Persiapan untuk melaksanakan solat fajar atau solat subuh. Jadi belum lagi waktu, jadi belum lagi waktu larangan untuk melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Itu perlu digarisbawahi. Kan 10 menit itu sebelum subuh. Jadi imsak itu yang tertulis, makanya dalam imsakiyah yang dibagikan di surau itu ada catatan. Catatannya apa? Bahwa imsak yang tertulis dalam jadwal ini hanya dalam batas apa? Untuk persiapan melaksanakan solat subuh. Nah, sedangkan imsak dalam pengertian tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, al-imsaku anil muftirat, apakah minat ta'ami, makan, minum, atau jima, itu berlaku kapan? Ketika waktu subuh tiba. Waktu itu baru imsak. Itu imsak hakiki namanya itu. Nah, ada pula yang bertanya, terus alasan imsak sebelum subuh itu apa, Buya? Saya juga tidak tahu tuh, karena dibuat begitu. Nah, kemungkinannya, nah, ada yang saya tanya, tu apa tu alasan ahli ilmu hisab, ya? Ahli ilmu hisab itu bukan ahli ilmu rokok, ya, karena ya, ini kadang susah juga menjelaskan orang fahamnya kemana-mana. Ahli ilmu hisab, ketika saya tanya apa alasan membuat 10 menit sebelum subuh itu imsak, nah, jawabannya ada yang begini, kearifan lokal Indonesia. Ya, bisa juga karena di mana-mana di negara Arab, saya pernah puasa di beberapa
tempat tidak ada itu imsak 10 menit ini. Nah, tidak ada imsak 10 menit sebelum subuh. Ya, imsak itu sebenarnya adalah semenjak subuh masuk. Berdasarkan firman Allah, fakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr. Jelas. Di kapan orang berpuasa menahan diri dari segala yang membatalkan puasanya? Ketika subuh masuk. Ya barangkali, barangkali ini kan kita mencari apalah kira-kira alasan para pendahulu kita, makanya mereka menetapkan 10 menit sebelum subuh itu sudah imsak. Barangkali ya hadis ini, tapi barangkali ya saya juga tidak menemukan alasan mereka, yang tertulis begitu saja. Hadis Zaid bin Thabit ini hadis yang populer sebenarnya, hadis Zaid ini, karena dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Al-Imam At-Tirmidzi, Al-Imam Ibnu Majah, An-Nasai, juga Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Zaid bin Thabit, tahu Zaid bin Thabit? Sahabiyun jalilun katibul wahyi, jadi salah seorang dari kutab, penulis wahyu, hafizul Quran, dan beliau pernah bercerita, tasahharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thumma qumna ila shalah. Jadi kami pernah bersahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi dengan Zaid bin Thabit sahur. Kemudian kisah itu dinukilkan, diceritakan kepada sahabat lain, Anas ibni Malik. Jadi kalau orang mengkaji ilmu hadis, yang paling rumit mencari ketika terjadi mursal sahabi, itu rumit itu. Sahabat menceritakan peristiwa yang dialami oleh sahabat lain, dia tidak ikut. Sahabat yang cerita ini tidak ikut, dia mendapat cerita pula dari sahabat lain. Itu kalau tidak jeli para ahli hadis, terkadang kita menganggap bahwa sahabat itu yang ikut. Tapi ada hadis-hadis yang para sahabat menceritakan, bukan dia yang mengalami itu. Walaupun mursal sahabat tidak serumit, tidak seberat, kalau ditimbang nanti dari sisi kehujahan tidak akan membuat banyak persoalan di dalam penetapan hukum, berbeda dengan mursal tabi'in. Jadi Zaid bin Thabit sahur bersama Nabi. Siapa yang menceritakan ini kepada para generasi berikutnya tabi'in yang menerima hadis itu? Anas dan Zaid sama sahabat. Kemudian ketika Zaid bercerita, tasaharna, kami sahur dengan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma, bagi siapa yang memahami makna thumma, dia tahu dia adalah tertib bitarahi. Peristiwa itu berurutan, tapi antara satu dengan yang lainnya ada jarak antar keduanya. Thumma qumna ila shalah. Jadi tidak makan langsung salat. Thumma
qumna ila salah. Kemudian kami berdiri untuk menunaikan salat. Nah, ketika itu maka tentu orang-orang yang hadir, nah, atau bisa jadi Anas yang bertanya kepada Zaid. Nah, bagi sebagian orang mengatakan Anas ikut. Kam qadra bainahuma, berapa kira-kira jarak antara keduanya, antara sahur, selesai sahur dengan qiyam, berdiri untuk menunaikan salat. Salat yang dimaksud tentu adalah salat fardu subuh atau fardu al-fajr, salat fardu. Nah, dijawablah oleh Anas. Ada yang mengatakan Zaid, ia menjawab kam qadra bainahuma, jawabannya adalah qadra ma yaqra'ur rajulu 50 ayatan, qadarnya sekira-kira seseorang membaca 50 ayat Al-Quran. Tapi kan ini sulit juga dikonversi kepada hitungan menit. So, membacanya ada yang cepat, ada yang lambat. Kalau orang yang cepat membaca, bisa jadi tidak sampai 10 menit itu. Nah, makanya ukuran 10 menit itu tidak ada kepastiannya. Nah, makanya ada yang mengatakan kearifan saja. Ya, maksudnya apa? Maksudnya adalah supaya nyaman salat. Jangan selesai makan, nasi sedang berproses turun, ini sudah dibawa rukuk sujud, ini berisiko. Nah, makanya diambillah ancang-ancang imsak itu, ya itu sajalah. Nah, tapi itu tidak sebagai ketentuan bahawa di saat imsak masuk dalam imsakiyah itu bukanlah ketentuan harus meninggalkan segala hal yang membatalkan puasa, tidak. Kapan keharusan itu? Ketika salat subuh masuk. Nah, sekarang dengan arahan MUI Sumatera Barat di Sumatera Barat, sebaiknya diambil penyesuaian waktu salatul fajr atau salat subuh pada posisi matahari minus 18 derajat, maka tertundalah 8 menit lagi salat subuhnya. Tertunda 8 menit. Jadi kalau selama ini 5:03, yang menjadi 5:11. Kalau 5:04 berarti 5:12 menit. Itulah kira-kira. Nah, tentu juga solat sunat fajar juga terkait dengan itu. Kapan solat sunat fajar dilakukan? Ya setelah solat subuh masuk. Karena solat sunat fajar sama dengan solat qabliyah. Ini solat qabliyah sebelum subuh itu, solat qabliyatus subuh itu sama dengan solat sunat fajar. Dan juga akan berdampak implikasinya kepada solat witir dengan solat tahajud. Artinya sebelum masuk solat subuh masih ada waktu untuk melaksanakan witir. Bagi orang yang terkadang tidak melakukan idtija' berbaring sejenak sebelum subuh, masih adakah waktu untuk dia solat witir menutup malamnya? Masih. Nah, ini terkait dengan waktu salat dan waktu imsak yang hakiki. Nah, bagaimana dengan penetapan awal Ramadan? Nah, masing-masing tadi saya katakan punya metode tersendiri. Di negara lain juga terjadi perdebatan. Cuma bedanya perdebatan negara lain itu berujung kepada satu keputusan.
untuk dipakai oleh umat. Kita tidak. Nah, yang kita khawatirkan, ini kekhawatiran ya. Masalah-masalah seperti ini malah dibumbui dengan nuansa-nuansa politis. Itu yang sangat kita khawatirkan. Padahal ini masalah ibadah yang semestinya jauhlah dari kecenderungan, ketidaksukaan, keinginan untuk eksis, menunjukkan diri dan berbagai macam. Jangan sampai itu. Saya himbau seluruh pihak. Nah, apa metode-metode yang berkembang selama ini? Nah, di dalam kajian fikih, para ulama sebenarnya sudah memperdebatkan perkara apakah hisab falaki. Hisab falaki adalah perhitungan berdasarkan kajian ilmu falak. Apakah bisa menjadi landasan untuk penetapan awal bulan qamariyah? Itu ikhtilafnya sudah lama antara yang membolehkan secara mutlak, melarang secara mutlak, dan menerima dengan syarat. Jadi ada 3 kelompok ulama. Ada ulama yang menolak kajian ilmu falak, tidak ada hisab-hisab. Dan ada ulama yang menerima secara mutlak. Sudahlah, hisab ini sudah mewakili. Tu apa meru'yah lagi, tidak akan tampak juga. Dengan kelompok yang ketiga bisa diterima, tapi tidak mutlak. Itulah kedudukannya. Jangan dikatakan bahwa masing-masing memastikan diri bahwa dialah yang paling benar mengamalkan petunjuk sunnah. Itu yang perlu kita ingatkan. Baik orang yang berpegang kepada ru'yah semata-mata melihat, ataupun orang yang berpegang kepada hisab semata, atau kepada mereka ulama yang menggabung antara keduanya, tetap saja ketiganya berijtihad. Nah, orang yang memakai hisab tidak mau dikatakan meninggalkan ru'yah. Bagi mereka hisab itu adalah ru'yah juga. Mereka kata itu ru'yah ilmiah namanya, ru'yah keilmuan. Walaupun mungkin kita berbeda nanti. Kalau analisa ilmiah biasa bukan ru'yah tapi ra'yun. Terlepaslah dari perbedaan itu, tapi mereka memahaminya bahwa hisab adalah ru'yah ilmiah. Dan berpegang kepada Al-Quranul Karim bahwa peredaran benda-benda langit ini, baik pada porosnya atau mengelilingi yang lain, sudah ada takdirnya. Karena itu dia bisa dideteksi, diobservasi, dan diketahui. Apalagi di dalam pandangan mereka bahwa perhitungan yang dilakukan melalui ilmu hisab tersebut sudah mendekati kepada kepastian. Untuk apa lagi? Nah, apalagi selama ini orang-orang yang meru'yah, kan kalau nanti sore kan perintah semua tuh. Saya sudah beberapa kali juga ikut, ndak ada yang tampak. Lapan ni encik matur dan mencalik, ndak dia mencogok. Nah, memang dalam prakteknya
ketika meru'yah, apalagi kalau tidak pakai peralatan ya, itu bisa jadi baru terlihat hilal itu kalau posisinya sudah mendekati 5 sampai 6 gitu. Kita terlepaslah dari cerita-cerita. Kadang kan sebagian ada bawa cerita, oh buya-buya dulu kabut di singkoknya, tempat dia, itu lain ceritanya itu. Sekarang kan ada pula jamaah yang senang cerita begitu, tiap sebentar kirame gitu ya. Nah. Buya dulu tagaknya teh buki, nyoba berdoa, atau nyebitun tangan kodak tungkeknya, tarang dia nyari. Nah, kita tidak berpegang ke sana lah ceritanya. Nah, kenapa? Karena syariat itu menggantungkan hukumnya bukan dengan hal-hal yang demikian, sesuatu yang zahirun mundabitun ya. Kalau untuk dirinya terserahlah, kok kebisanya menembus gunung jencek matonya itu urusannya. Tapi yang syarak bergantung kepada wasfun zahir, itu illatnya. Nah, jadi biasanya pada posisi 5, 6 baru dia terlihat, bahkan lebih dari itu. Karena itu tidak mengherankan orang yang mengandalkan semata-mata melihat, setelah 2-3 hari biasanya terkejut. Kok bulan dah umur sehari lah kok. Nah, kan tampak itu ukurannya. Kok lah telonsong kok. Nah itu. Tapi walaupun demikian kadang mereka bertahan juga dengan cara begitu. Nah, jadi orang yang memakai hisab mengatakan mereka mengamalkan sunnah pula, mengamalkan petunjuk Al-Quran. Yang mengandalkan ru'yah semata juga berpegang kepada hadis Nabi, sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi. Nah, kemudian datang ulama mencoba menarik antara satu dengan yang lain itu ke tengah supaya terjadi titik temu. Nah, itu yang dicoba oleh Al-Azhar, sehingga dalam keputusannya ru'yah dipegang, hisab tidak dicampakkan. Bagaimana caranya? Yang pertama, hisab dipakai atau digunakan untuk membantu ru'yah. Karena ilmu itu dibutuhkan untuk menentukan posisi hilal, berapa ketinggiannya, sehingga peralatan yang dipakai bisa diarahkan ke posisi yang akurat. Itu gunanya di antaranya. Kemudian juga hisab digunakan untuk memverifikasi ru'yah yang dilaporkan. Karena itu seperti yang dikemukakan oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi misalnya, beliau mengatakan bahwa hisab dijadikan landasan untuk menafikan laporan ru'yah kalau hisab memustahilkannya. Jadi kalau ada ru'yah memustahilkan bulan terlihat, hisab memustahil, kata menurut hisab ini bulan masih di bawah ufuk, terus tiba-tiba ada orang yang mengaku ambo tampak bulan, itu hisab jadi pegangan, ru'yahnya ditolak. Kenapa? Karena tidak mungkin itu terjadi. Jadi dipergunakanlah hisab dalam batas tertentu. Dan termasuk juga ketika terjadi ghaim atau ghumma, adanya ghamam, awankah kabutkah terhalang, tapi kemudian hisab mengatakan bahwa ini benar, sudah ada keberadaan hilal tersebut dalam ukuran tertentu. Nah, di saat itu bisa dirujuk. Mereka berhujjah dengan apa? Karena Nabi SAW mengkaitkan apabila terjadi ghamam, ada awan, fa in ghumma alaikum, ada dua kemungkinan, faqduru lahu
atau fa'akmilus Sa'ban. Nah, sebagian ulama mengatakan faqdurulah itu ditafsirkan dengan fa'akmilus Sa'ban. Ada ulama mengatakan menyempurnakan Sya'ban salah satu metode menjadi 30, sedangkan faqdurullah itu satu metode juga, qadarkan, hitung. Artinya apa? Seluruh metode itu ada kemungkinan bercantel kepada dalil syariah, pada hadis. Nah, terus muncullah akhirnya teori yang itu diangkat oleh para ulama di Asia Tenggara, juga MUI. Dimunculkan teori imkanur ru'yah namanya. Imkan arti dari kata mungkin tuh, mungkin dilihat. Nah gitu, mungkin dilihat, ndak terlihat, ndak malah, tapi kalaulah mungkinnya maka dianggaplah dia ada. Nah, jadi muncullah 3 di Indonesia. Satu teori yang dikembangkan oleh pergerakan Muhammadiyah, organisasi Muhammadiyah, yang dinamakan dengan wujudul hilal atau hisab hakiki namanya. Kalau bulan sudah berada di atas ufuk, umur bulan sudah ditetapkan dalam waktu sekian lama, kemudian dia berada di atas ufuk, berarti itu sudah ada bulan baru. Mereka menamakan teori itu wujudul hilal. Nah, ada orang yang berpegang kepada ru'yah semata. Ini ru'yah ini banyak pula mazhabnya. Ada yang ru'yahnya memakai teropong, ada yang hanya memakai mata saja. Nah, ada yang hitungannya tidak jelas hisapnya, tambah sekian, itu ada tuh. Pokoknya kini hari itu asyik tambah sekian, asyik itu tuh. Itu tidak peduli mau ru'yah mau tidak jelas begini. Jadi macam-macam. Nah, makanya akhirnya dicoba mencari titik temu, muncullah namanya imkan, kemungkinan di ru'yah. Nah, inilah dahulu yang disepakati oleh Menteri Agama 4 negara, yaitu Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura, Mabims. Nah, kesepakatan itu isinya adalah menetapkan awal bulan Qamariyah berdasarkan kepada keberadaan bulan 2 derajat di atas ufuk. Jadi 2 derajat di atas ufuk. Nah, yang lama ya, elongasinya 3 derajat dan umur bulan 8 jam. Nah, kalau sudah memenuhi ketentuan itu, walaupun tidak terlihat sekalipun, bulan baru telah ditetapkan ada berdasarkan kemungkinan itu. Itulah yang diambil selama ini untuk mencari titik temu itu. Tapi ada berita, nah ini yang saya ingatkan Bapak dan Ibu, ada berita baru-baru ini Kementerian Agama mengatakan akan menaikkan dari 2 menjadi 3. Nah, menjadi 3 derajat dengan elongasinya 6,4 derajat. Nah, kalau itu dilakukan, sekarang kan posisi hilal itu sudah 2,3. Kalau itu yang dilakukan oleh Kemenak, berdasarkan itu terjadi perbedaan awal Ramadan. Tapi setelah saya konfirmasi ke majelis ulama,
Apakah perubahan dari 2 menjadi 3 derajat itu sudah dikonsultasikan dengan MUI dan ormas-ormas Islam sebelumnya? Ternyata tidak. Di dalam fatwa Majelis Ulama, fatwa nomor 2 tahun 2004, dalam menetapkan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijjah, Menteri Agama wajib berkonsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia, ormas Islam dan instansi terkait. Itu isi fatwa. Nah, saya sudah tanyakan, apakah sudah ada konsultasi? Belum. Nah, walaupun ini mungkin katanya berdasarkan Mudzakarah 2016, tapi yang jelas sampai 2021 kemarin, ketentuan 3 derajat itu belum lagi ditetapkan. Pertanyaannya, mengapa sekarang tergesa betul menetapkannya menjadi 3? Semestinya kalau memang itu akan diberlakukan, bukan pada sidang isbat itu saja ditetapkan, tapi disosialisasikan terlebih dahulu, analisanya, kajiannya, pandangannya, apa alasan dari 2 menjadi 3, apa betul ada peralatan yang akurat yang bisa melihat setinggi itu. Ini perkaranya imkan, hanya mungkin. Nah, tentu dalam kondisi seperti itu semakin menjarak antara wujudul hilal dengan imkan ar-ru'yah. Nah, berdasarkan itu, kalau ditanya kepada saya masih tetap melihat bahwa ketentuan 2 derajat mabims dipegang semestinya, karena belum ada konsultasi dan koordinasi yang menyeluruh. Kan ini terkait dengan orang banyak umat. Nah, bila demikian adanya, kita dengar nanti sidang isbat, kalau Kementerian Agama berpegang dengan 3 derajat yang baru dia umumkan ini, maka kita akan tetap berpegang dengan 2 derajat itu sebagai imkan, karena itu yang dahulu pernah dibicarakan oleh Majelis Ulama. Nah, bila demikian adanya, maka insya-Allah kita akan memulai puasa esok hari. Dan malam ini insya-Allah akan kita lakukan tarawih, tapi kita tunggu juga. Jangan begitu mudah saja merubah dari 2 ke 3, sedangkan belum lagi koordinasi dan konsultasi dilakukan dengan lembaga-lembaga yang terkait. Jadi itu tentang permulaan. Jadi kalau saya tetap cenderung jangan dirubah itu dulu, dari 2 menjadi 3 itu, karena yang 2 itu kemungkinan ru'yahnya juga kecil, bahkan mungkin ada yang mengatakan hampir sulit sekali. Yang 3 juga hampir sulit juga. Alasan merubahnya apa? Jangan karena ada kecenderungan ingin berbeda saja. Karena kebetulan hari ini 2,3, sekarang sudah 2 lebih. Jadi hilal ketika matahari terbenam pada hari Jumat sudah melebihi 2. Tapi kalau dia naikkan 3, ya berbeda jadinya. Jadi mudah-mudahan ini bukan karena suka-suka ya, tapi melihat cara-cara seperti itu, saya tetap mengajak umat untuk memegangi dulu imkanur ru'yah pada posisi 2 derajat itu. Karena kalau tidak kita semakin menjarak. Kemudian menetapkan wujudul hilal. Nah, karena itu
selama ada peluang untuk menyatukan atau kebersamaan, maka kebersamaan lebih diutamakan. Karena menjaga kebersamaan adalah keharusan, kewajiban. Nah, karena itu saya himbau masyarakat untuk tetap mendengarkan atau memperhatikan sidang isbat, tetapi tetap pada posisi yang telah disepakati. Kalau dahulu disepakatinya adalah 2 derajat oleh Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapura. Kalau memang ada kesepakatan baru, selama ini kenapa tidak diumumkan? Kenapa tiba-tiba saja ketika sudah menghampir ke bulan Ramadan baru kemudian diberitakan, diinformasikan? Saya rasa ini tidak tepat cara-cara pengelolaan kebijakan yang terkait dengan umat yang seperti ini. Jadi begitu. Jadi kalau tanya kapan rencana kita akan tarawih di surau, nanti malam. Kapan puasa? InsyaAllah besok. Tapi tetap nanti kita dengarkan dahulu. Kalau berbeda, kita tetap ambil berdasarkan imkanur ru'yah itu. Dan saya sudah sampaikan ke MUI agar disampaikan pesan itu. Pak Sekjen mengatakan insyaAllah nanti saya sampaikan. Itu tentang awal. Ada lagi yang ingin ditanyakan karena persiapan. Terkait dengan Balimau sudah saya katakan, tidak ada anjuran syariat untuk mandi lit-taharah, untuk bersuci sebelum Ramadan. Yang ada mandi lin-nazafah, ya mandi untuk bersih ya setiap sore, silakan saja. Jadi tidak ada mandi untuk tujuan khusus at-tahara. Nah, itu yang perlu kita ingat. Kenapa? Karena mandi sunnah yang sifatnya memiliki nilai ibadah tersendiri yang dikaitkan dengan ibadah yang akan dilakukan sudah dijelaskan dalam kitab-kitab fikih, sudah dijelaskan oleh para ulama. Ada mandi sebelum salat Jumat, ada mandi sebelum hari raya, ada mandi sebelum ihram, ya sudah dijelaskan. Dan tidak ada di situ mandi sebelum masuk Ramadan. Tapi bukan berarti saya melarang bapak-bapak dan ibu-ibu mandi sore hari. Itu mandi biasa untuk membersihkan diri, gerah, keringat, ya. Apalagi kalau kita akan berjamaah hadir di majlis, ya perlu supaya jangan ada raihah karihah, ada bau yang tidak sedap yang kita bawa ke tengah majlis. Dianjurkan. Tetapi mandi yang seperti itu tidak menuntut hadir ke tempat-tempat pemandian sampai beramai-ramai pula. Ada pula yang pergi mandi Balimau ke Puncak Lawang, mana air di situ. Nah, jadi sudah tidak ada landasan syar'inya mengkait-kaitkan mandi dengan ibadah Ramadan, seolah-olah itu pula yang akan menyempurnakan ibadah kita, seperti tersuruh pula di dalam syarak. Itu tidak benar. Kalau sampai seperti itu keyakinan, jelas itu bid'ah mazmumah, itu bid'ah yang tercela. Nah, dengan demikian berarti perbuatan seperti itu tidak boleh dilakukan. Nah, kalau kita telusuri akar mandi-mandi sebelum beribadah, itu jelas tidak dari ajaran syariat Islam yang demikian. Jadi tidak bisa dikiaskan kepada mandi sebelum Jumat, tidak bisa dikiaskan kepada mandi sebelum hari raya. Kalau alasannya bermajlis, tentu dianjurkan juga setiap akan ke masjid mandi dulu.
Jadi kias seperti itu tidak bisa dilakukan. Karena itu kegiatan balimau bukan balimau dalam makna keramas ya. Ada orang kadang memahaminya keliru. Balimau itu suatu tradisi. Deskripsinya adalah suatu kegiatan yang dilakukan terkait dengan Ramadan. Diterkait, Bu. Kalau tidak terkait, tidak ada masalah. Terkait dengan Ramadan. Kenapa terkait? Orang tidak melakukan itu ketika masuk Rajab, tidak melakukan itu ketika masuk Rabiul Awal. Diterkait. Jadi jangan dirubah-rubah. Ada pula yang mengaitkan itu sama dengan mandi taubat. Jangan disama-samakan. Itu bukan orang menganalisa dari kajian fikih namanya itu. Itu asal-asalan. Jadi kalau kita mau meletakkan hukum, deskripsikan masalah itu dengan benar. Ya sama dengan kita mau menjelaskan apa bedanya. Misalnya si fulan melihat kera. Jangan disamakan. Itu kan baru atau mana sama kera dan beruk? Ya berbeda. Jelaskan dahulu. Jadi tidak bisa disamakan antara istilah mandi taubat yang dalilnya juga nanti keputusan ulama. Apakah sepakat ulama seseorang akan bertaubat itu mandi dahulu? Ikhtilaf ulama dalam hal itu. Nah, sedangkan akan masuk Ramadan tidak ada dalil yang menunjukkan secara khusus itu. Nah, kalau dilakukan qiyas kepada yang lain, itu qiyas itu tidak muttarid illatnya. Jadi karena itu dia tidak bisa dilakukan qiyas padanya. Karena itu tinggalkan. Kita juga menghimbau pemerintah jangan dilabel pula menjadi pariwisata. Tambah pula religinya sedikit. Bagaimana religi laki-laki dan perempuan masuk ke batang air mandi bersama-sama? Religi dari mana itu? Tuh lihat tuh lubuk menturun itu. Potang belimau juga. Jadi ajang anak-anak muda berpacaran. Bertolak belakang dengan nilai-nilai Ramadan. Makanya saya kutipkan suatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Fa inna Allah ta'ala la yunalu ma indahu illa bi ta'atihi. Ini kalau memang benar harapan kita dengan Ramadan ini, ya kan modal utama untuk meraih Ramadan kan iman. Di atas iman dibangun hisab, ihtisab. Kalau hisab perhitungan, ihtisab pengharapan. Kalau benar itu, maka ingat, kalau memang benar kita berharap rahmat Allah, maka dengan apa rahmat Allah akan dijangkau? Dengan ketaatan. Masa ia mau masuk Ramadan ingin ampunan, ingin rahmat, ingin bebas dari neraka, tapi disambut dengan berpacaran gitu? Nah, itu yang dilakukan anak-anak muda dengan kegiatan yang mereka sebut balimau. Jadi banyak madarrah. Asalnya tidak ditemukan, kemudian mudaratnya tidak tanggung. Nah, karena itu hentikan cara-cara seperti itu dalam menyambut Ramadan. Kemudian terakhir, apakah saya mendengarkan ada pula fatwa Facebookiyah ya, fatwa yang cenderung menggelondongkan saja. Ziarah kubur sebelum Ramadan berdosa. Nah, fatwa seperti itu berisiko. Minta maaf sebelum Ramadan tidak boleh. Ini bagaimana ini? Jadi yang perlu dijelaskan adalah bahwa meminta maaf, berziarah kubur tidak dikait dengan waktu Ramadan dan tidak Ramadan. Itu dulu. Yang jelas berziarah kubur adalah amalan yang sunnah disepakati oleh ulama, sunnah dilakukan oleh laki-laki. Ikhtilaf pada wanita. Itu jelas ya. Ziarah kubur itu tidak dibatasi waktunya, bulannya, bahkan siang dan malamnya. Tengah malam pun boleh ziarah kubur bagi yang berani. Nah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malam hari pergi ziarah kubur.
Jamaah haji, jamaah umrah, pergi ziarah kubur ke Baqi' atau ke Ma'la, kapan? Setelah Isya juga. Nah, tapi kan di Indonesia kan cerita tentang kuburan kan banyak kliniknya, banyak keyakinan khurafatnya, sehingga setiap melihat kuburan apa yang terbayang? Hantu. Nah sehingga tidak berani ziarah kubur malam hari itu. Nah, jadi berziarah kubur itu tidak ada batasan waktu, siang, malam, bulan tertentu. Itu yang harus dijelaskan dulu. Nah, bagaimana kalau ada orang membiasakan di satu negeri dia pergi ziarah kubur? Apa alasan kebiasaannya? Kalau alasannya dikaitkan dengan menyambut Ramadan, tidak benar. Tidak ada alasan itu. Tapi kalau alasannya itu adalah hari orang dari rantau pulang, kebetulan libur, dan itu pula mereka bersama bisa membersihkan kubur keluarga mereka, ya silahkan. Yang penting dijaga adabnya menurut tuntunan syariat. Jadi tidak main haram dan berdosa saja doh. Sesuatu yang butuh tafsil, rincian ditafsir. Jadi kalau alasannya itu pulang orang dari rantau, itu loh, bakal nak dari lainnya nak libur ke raja doh. Ya pulang ya pai, ya silakan saja, tidak ada masalah. Nah, tapi kalau dikaitkan dengan Ramadan, ini pula waktu yang afdal, dengan itu pula sempurna ibadahnya. Nah, apalagi kubur orang tua minta maaf pula. Ada orang yang sibuk minta maaf setelah orang tuanya meninggal. Ketika hidup hari-hari serang gaya itu. Nah, kemudian dikait-kait pula dengan hadis Nabi SAW sa'adal mimbar, naik ke mimbar, tangga pertama amin, tangga kedua beliau berkata amin, tangga ketiga amin. Kemudian dikait-kaitkan dengan siam Ramadan. Tidak ada kaitannya hadis itu. Memang bunyi hadis itu, ada orang yang bertemu masuk bulan Ramadan tidak diampuni, fasuhkan fa'ab'adahu Allah, dijauhkan oleh Allah dari nikmat. Kemudian yang keduanya apa? Orang yang bertemu orang tua keduanya hidup bersamanya atau salah seorang, tapi dia tidak masuk surga, padahal dengan birrul walidain dia bisa masuk surga. Nah, sekarang tidak masuk surga dengan itu, berarti orang itu jauh dari nikmat itu, kata Jibril. Amin, kata Nabi. Jadi tidak ada kaitannya Ramadan dengan itu. Jadi birrul walidain, meminta maaf kepada orang lain, itu tidak terkait dengan Ramadan atau tidak Ramadan. Nah, tapi kalau alasannya tadi tetap adalah ya dia pulang ke kampung, kemudian dia kunjungi kerabatnya, mereka ingin bermaaf-maafan untuk hal itu, selama alasannya adalah kesempatan, bukan karena ada kaitan khusus. Hanya saat ini memang ada yang keliru, disuruh minta maaf acehnya jalan bulan puasa buya, itu tidak benar itu. Nah, jadi ketika kita meletakkan hukum terhadap sesuatu, jangan main generalisir begitu. Nah, itu yang saya ingatkan. Jadi karena itu kalau orang mau bermaaf-maafan dan berbagai macam, kalau alasannya, bagaimana kalau ada orang berkeyakinan dengan dia memperbaiki hubungannya hablum minan nas, kemudian baik hubungannya dengan Allah. Iya, tetapi bukan untuk Ramadan saja, setiap saat. Makanya siapa saja yang ada kezaliman yang dipikulnya atas saudaranya, minta segera kemaafan, keridhaannya, minta, tanpa harus menunggu akhir Sya'ban, Syawal tiba, sebelum haji berangkat. Ya, tidak kaitan dengan itu. Selesai itu, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan inayah untuk bisa beribadah semaksimal mungkin di bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Dan kepada kaum muslimin, persiapkanlah diri dengan memperkuat keimanan, kemudian menambah ilmu pengetahuan, dan jangan lupa
sambutlah dengan ketaatan. Begitulah alamat orang yang gembira dengan kehadiran Ramadan. Dia sambut dengan 3 hal, dengan imannya, dengan ilmu, dan dengan taat. Kita cukupkan sampai di sini. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yarda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.